Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah kalau mbak semuanya sehat neng perantauan. Muga-muga sampean tetap sehat, kemudian duitnya so terkumpul, majikan tambah baik, terus semuanya dipermudah segala urusan sampean di perantauan di luar negeri, dan muka-muka iso kumpul sama keluarga tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun. Amin ya robbal alamin. Pokoknya tak doakan yang baik-baik dari sini nggih. Nah, mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas iki sebuah video yang beredar, dan video ini di-share oleh teman-teman banyak banget, bahkan komentar iki mencapai ribuan mbak. Nah, tentang apa itu silakan mbak semuanya disimak videonya sampai habis. Pokoknya ambil pelajarannya di dalam video yang bakal kita bahas ini hari. Dan ini adalah pembahasan buat sampean semuanya dari channel ini. Kena cek taruh mana ini? Kena cek ya, jamurnya ditahan dulu, lagi dicek jamur keringnya. Setelah dibawa beberapa bungkusnya ke kantor mungkin ya sama petugasnya, akhirnya aku dipanggil dan mereka bilang kalau bawa jamur kering seperti ini tuh harus ada surat dari negara asalnya, negara Hongkong lah misalnya ya, karena aku dari Hongkong, keterangan bahwa bahan makanan kering ini bebas resiko, aman, seperti itu. Nah, karena ini pertama kalinya aku bawa pulang jamur kering naik pesawat, mereka bilang untuk pertama kalinya kami loloskan, tapi untuk berikutnya akan kami tahan, akan kami buang. Begitu kata petugas di Bandara Yogyakarta. Mbak semuanya, kita langsung aja. Samen sudah nonton video depan tadi. Iki sebenarnya kasusnya agak lambat mbak kita bahas, tapi nggak apa. Muga-muga dengan adanya pembahasan ini mbak paham ya bagaimana arti dari pembahasan video depan tadi. Jadi mbak ceritanya iki ya, namanya Mbak Dewi. Beliau iki berasal dari Cilacap. Beliau kerja di Hongkong sekitaran 7 tahun ke atas. Kemudian beliau kenalan sama wong sipit atau wong lokal Hongkong lah. Nah, di situ beliau akhirnya diajak nikah oleh kekasihnya. Akhirnya ketika beliau menikah bulan kemarin, nah dia mengajukan visa dependent. Nah, visa dependent kui adalah visa yang dimana mengikuti visa suaminya, dan dia mengajukan setahun mbak, satu tahun ya, karena iki setahun. Kemudian nanti pihak dari pemerintah Hongkong wih pasti akan menginjak apakah pernikahan mereka serius apa enggaknya. Kalau setahun kemudian mereka iki sudah tidak bersama, dipastikan dia mengajukan visa dependent 3 tahun ke depan biasanya tertolak mbak. Jadi ada beberapa hal tahapan yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan residen Hongkong selama 7 tahunan, baru sampean bisa mendapatkan residen Hongkong atau Hongkong ID ketika sampean sudah melewati beberapa persyaratan tadi, termasuk dependent setahun, kemudian dependent 3 tahun dan sejenisnya. Oke, jadi Mbak Dewi iki kemarin cuti mbak, setelah beliau iki bekerja dengan beberapa teman-temannya Mbak Indo lainnya. Yo kerjanya ya bersih-bersih mbak, semacam kita lah ini seperti itu. Nah, beliau iki akhirnya dia cuti, kemudian membawa jamur kering mbak. Jadi jamur keringnya dia kui sekitaran kalau berapa? Sekilo ya. Sekilo dibagi dengan 2 plastik, jadi setengah kilo. Kemudian dia taruh jamurnya iki di koper. Kalau kopernya besar secara otomatis kan masuk bagasi mbak. Nah, mbak iki selain membawa jamur kering sekiloan, dia juga membawa jamur-jamur wangi juga setengah kilo atau seperempat ya, ininya 1 plastik lah. Dan ditambah lagi dia bawa siungap atau bebek panggang kui 1 ekor utuh mbak. Nah,
yang menjadi perdebatan di dalam video Mbak iki adalah ketika beliau iki di imigrasi Indonesia iki barang-barangnya diperiksa Mbak. Kemudian setelah itu ada peringatan dari petugas sana kalau nanti ke depannya kalau dia membawa ini lagi tanpa surat keterangan dari Hong Kong, kalau makanan kering kuwi aman kuwi berarti ono sertifikasi bahwa iki bisa dikonsumsi di Indo, aman, tidak terjangkit penyakit seperti itu Mbak intinya. Nah, kalau dia nggak membawa surat itu, nanti ke depannya barang-barang dia semacam itu nanti bakal disita oleh petugas imigrasi Indonesia. Nah, di situ ada yang komen lah, sekarang yo C, kok sekarang tambah maafan. Aku dulu ki enggak sih C dan sebagainya. Padahal kalau sampai jeli, Mbak Eki dari Hong Kong transit ke Singapura, kemudian dia tiba di bandara yang terakhir yaitu Yogyakarta atau YIA Yogyakarta. Jadi bukan Jakarta ataupun Bandara Surabaya. Jadi Yogyakarta. Dan seperti yang saya ketahui kalau Yogyakarta kui memang ketat Mbak untuk barang-barang yang masuk ke wilayahnya. Jadi semacam Mbak tadi ki wajar Mbak benar-benar disuruh membongkar karena dia membawa barang sing dianggap kui masuk di dalam daftar dari barang-barang yang tidak diperbolehkan. Contohnya apa C? Ya kui Mbak, contohnya jamur kering tadi dan juga siungap atau bebek panjang. Itu bukan aturan yang baru Mbak, tapi memang sejak dulu itu sudah ada Mbak aturannya. Walaupun di dalam konteks besar kuwi cuman aturannya gini, ada aturan tidak boleh membawa makanan dan minuman yang beraroma. Nah, saya tanya, kira-kira bebek panggang kuwi beraroma apa enggak? Aromanya wangi semacam BBQ. Kan wangi nih bebek panggang. Kemudian jamur atau tungku kuwi kira-kira beraroma enggak? Sekali lagi kan beraroma Mbak. Nah, ketika beraroma kuwi tidak diperbolehkan memasuki wilayah tersebut ketika tidak mendapatkan surat keterangan kesehatan dari Hong Kong. Makanya tadi ada Mbak yang komentar, kira-kira minta surat keterangan di mana C? KJRI, opo majikan, opo minta surangan dari imigrasi, kan bingung nih. Sebenarnya kui minta surat keterangan toko yang dinyatakan kalau jamur kui aman untuk dikonsumsi dan memiliki sertifikat kesehatan. Jadi semacam itu Mbak, ada sertifikat kesehatan bahwa jamur kui aman dikonsumsi. Makanya sama penting banget kalau nggowo minta kwitansi Mbak, pernyataan jamurnya kui aman, kena stempel juga. Nah seperti itu Mbak contohnya. Dan iki hanya untuk wilayah di Yogyakarta karena agak ketat Mbak. Kalau di Surabaya mungkin nggak seketat Yogyakarta. Surabaya memang ada pemeriksaan tapi rata-rata diloloskan ketika sampean kuwi nggak ugal-ugalan membawa barang bawaan jamur. Contoh sama sak koper kuwi mau isi jamur kabeh. Iso-iso para petugas secara otomatis ki pasti bakal ndo sampean bahkan memusnahkan jamur Anda tadi sing kelebihan Mbak. Kalau ada yang bilang ngapain sih C beli bawa jamur ke Indo, neng Hongkong lo wakeh. Iya Mbak, neng Indo ki wakeh C, tapi kadang kala kalau di Indo kui jamurnya kui tidak sebagus di Hong Kong. Kalau di Hong Kong kita bisa menang pilih nih, ada jamur yang bagus, ada ya jamur biasa, ada yang jamur jelek. Kalau di Indonesia aku kan rata-rata di toko kan jarang banget diminati. Kalau di Hong Kong kadang-kala jamur-jamur itu sering kali habis-habis dan kemudian pembuatan jamur baru, jadi agak kelihatan fresh kan kawan.
Dan aku menyarankan ya buat kawan-kawan semuanya di dalam kasus ini kita belajar kalau kawan-kawan untuk bawa barang kui lebih berhati-hati, khususnya adalah buah-buahan dan juga makanan-makanan seperti ini walaupun kui kering. Kak, bisa nggak sih kalau kita membawa buah-buahan? Sekali lagi, sampean bisa Mbak membawa buah-buahan asal tidak banyak. Itu kalau di Bandara Surabaya Jakarta masih diperbolehkan walaupun ada batasan, tapi kadang kala lek sampean apes buah-buah sampean suruh buang. Tapi kalau nggak apes sampean bisa lolos. Sekali lagi, yuk nasib-nasiban walaupun kui sudah tertera aturan. Nah, kalau di Bandara Yogyakarta iki saman buah-buahan, mohon maaf iki sepengetahuan saya yo, sama tidak diperbolehkan bawa buah-buahan, Mbak. Tidak diperbolehkan kecuali kalau buah-buahan kering. Contoh apa buah-buahan kering? Contoh ayo semacam anggur kering kui diperbolehkan. Tapi kalau buah-buahan yang fresh sampai disuruh membuang. Sekali lagi, hati-hati ketika kawan-kawan kui bawa makanan kemudian buah-buahan dari luar negeri memasuki Bandara Yogyakarta. Nasib buruk sampean pasti bakal digeledah, barang sampean disuruh buang. Kemudian kalau nasibnya baik cuma diperingatkan. Kalau Mbak tadi semuanya diperingatkan. Dan juga untuk masalah siungap, sekali lagi ngomongin nasib-nasiban Mbak, anak yang dimana sama tidak diperbolehkan, ada yang diperbolehkan, kemudian ada yang diperingatkan. Sekali lagi nasib-nasiban. Oke, iki membahas kasus yang beredar kemarin di mana ada mbak-mbak yang memperlihatkan nih, wih banyak banget Mbak pengambilan power bank yang dilakukan oleh petugas imigrasi Hong Kong. Jadi power bank yang dimana yang ditaruh di dalam bukan bagasi, kabin pesawat, kui sama petugasnya langsung disuruh keluarkan. Iki kan aturannya sudah lama sekali kan, channel iki wis bahas pokok intinya informasi yang baru ada apa tentang apa, kui semuanya pasti Mbak kita bahas nih gini. Yang baru-baru ki pasti kita nggak ketinggalan. Sama seperti kasus ini sebenarnya sudah lama ki kasus ini dijelaskan channel ini. Kalau mbak-mbak kui bawa power bank, tolong untuk tidak ditaruh di pertama bagasi, kemudian kedua kabin pesawat. Jangan sekali-kali Anda menaruh power bank di dua tempat ini. Loh, kalau nggak taruh di situ di mana, C? Boleh Anda taruh di tas Anda yang kecil, yang biasanya mau serempang lah atau tas cangklong belakang lah, itu boleh malah Mbak. Nanti kalau sampean kui sudah di pesawat, keluarkan power bank sampean, kemudian sampean letakkan di kantong depan kursi Anda. Kui diperbolehkan asal tidak Anda taruh di kabin pesawat, bahkan di bagasi. Kalau Anda taruh di situ, secara otomatis pihak dari imigrasi suruh Anda mengeluarkan power bank itu, bahkan bisa disita kalau lebih dari 2 dan kemudian muatannya kui besar. Nah, kan kawan, semoga adanya pembahasan seperti ini bermanfaat. Sekali lagi, mungkin kan kawan memiliki tambahan informasi tentang kasus yang kita bahas di depan tadi. Silakan kan kawan komen. Oke, mbak-mbak semuanya, semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat bagi mbak-mbak semuanya di perantauan. Dan diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.